Rencana yang baik adalah rencana yang terlaksana dengan baik. Meski tidak sempurna, tetapi ia telah dimulai. Dan terkadang, ketika sudah memilih A, sewaktu-waktu ada saja pikiran untuk beralih ke pilihan B. Namun, karena di luar rencana, selalu ada hal-hal tak terduga yang menyambut kita selanjutnya. Dari arah kota Cirebon, saya melesat menuju Kuningan bersama Rifki. Saya yang juga bernama Rifki, berangkat bersama menuju tujuan yang sama. Base camp pendakian Gunung Ciremai, Palutungan. Apaan? 2 orang. Oh, Sama petugas langsung. Namanya siapa? Namanya? Rifki dan Rifki. Rifki Kuadrat. Per orangnya 30.000 hiking ke Cigowong. Boleh sampai pos 3 ya. Oh boleh. Ada batas waktu nggak Ada turunnya? batas waktu sampai jam 4 sore. 4 sore. Ya, yang penting ulah kapoe kanting. Namun jam 5-an masih aman barunya. Aman. Bawa senter nggak? Center. Sampai maghrib nanti fotokan. Iya, pokoknya sampai sini harus masih terang benderang aja. Jangan sampai kemalaman. Nanti di sana ada warung ramai kok di sana. Banyak banget yang Tapi lagi Alfamart naik. ayam barunya. Apa? Alfamart. Apa mata ayah ya ge baso di situ. WC, toilet, musola ada di sana. Siap. Per orangnya 30.000. Uangnya pas ya 60.000. Diterima uangnya, selamat menikmati. Tiba sekitar pukul 1:30, kami langsung registrasi dan membayar SIM-aksi sebesar Rp30.000 yang terdiri dari ATM naik ke pos 1 Cigowong dan sisanya parkir serta asuransi. Informasi dari BC, kami diperbolehkan jika ingin lebih jauh trekking dari pos 1, maksimal sampai pos 3 Pangguyangan Badak. Namun jika melihat waktu, rasanya kami akan prioritaskan sampai dulu ke pos 1. Sampai kemudian tiba, baru kita putuskan Kita akan lanjut atau tidak. ke pos 1 Cigowong. Jalur pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Hitung-hitung pemanasan sebelum melakukan aktivitas outdoor lainnya. Pemanasan buat nanti tahun baru ke Argopuro. Amin. Cek diri teh. Runten. Treknya karena beberapa hari kemarin hujan ya, jadi jalurnya seperti yang dilihat basah. Jadi pakailah sepatu yang kuat mencengkeram seperti kamu berusaha mencengkeram tangannya sah aja. Kepindahan BC ke sekitar pintu rimba membuat perjalanan jadi efektif, memangkas waktu 1 jam jika memulai dari BC di bawah, seperti 2023 silam. Berhubung saya naik sekitar pukul 13.45, suasana cenderung sepi. Sesekali saja kami bertemu para mendaki yang turun, baik yang dari pos 1 Cigowong atau dari puncak Ciremai. Beberapa menit berjalan, saya menyadari sesuatu. Ternyata ada beberapa perbedaan dari jalur yang saya lalui ini. Salah satunya yakni jalur yang kian terbuka ketimbang tahun 2023 lalu. Ini semakin terlihat ketika memasuki area penyadapan pohon karet. Selama berjalan, saya sesekali mengingat-ingat spot mana saja yang cukup ikonik sebagaimana perjalanan mendaki saat 2 tahun belakang. Dari pengamatan saya, sekarang jalurnya cukup terbuka, mungkin karena ada perluasan jalur ya. Selain itu, di beberapa spot kontur jalur sudah dimodifikasi dengan model undak atau seperti tangga. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yang masih terjadi di Gunung Ciremai, masih banyaknya sampah Mang. Jadi masih banyak pendaki nu barandal teh. Tuh, makan kanser. Niatnya sih nyari protein gitu. Cuma samana dibuang di dia coba. Aduh.
Urjeng. Nah, jadi tolonglah sampahnya dibawa lagi. Katanya pengen menikmati alam, tapi alamnya dirusak. Kalau dilihat dari peta, waktu yang harus ditempuh sampai pos 1 Cigowong sekitar 1,5 jam. Suasananya masih sejuk sih, meski memasuki siang hari. Pepohonan tinggi menjulang, suara jangkrik yang bersautan, serta sejuknya udara menemani perjalanan kami menuju pos 1 Cigowong. Ini salah satu alat yang membantu teman-teman kalau mau mendaki atau trekking ke pos-pos terdekat. Namanya Avenza Maps. Bisa download di Play Store atau aplikasi lain. Di Apple App Store ya namanya. Jadi kita nanti setelah buka aplikasinya, cari peta offline-nya, bisa nyari di website resmi Taman Nasional Gunung yang akan kita daki, atau di Google cari aja. Nanti diekspor si petanya ke dalam aplikasi, nanti bisa dipakai secara offline. Ini kan bisa dilihat nggak ada sinyal, asalkan GPS-nya berfungsi dengan baik. Ini bisa kepake si Avenza Maps-nya. Logik sekali. Iya. Nah, ini jadi masih sama seperti 2023 dulu. Emang sepertinya terputus ya aliran kesininya. Kecuali hujannya mungkin hujan gede gitu, baru-baru teraliri. Nah, di sini mulai padat nih vegetasinya. Jadi kudu hati-hati, ditambah licin nih. Pentingnya set nih. Pentingnya menggunakan sepatu jangan Converse. Nah, minimal sepatunya ada geriginya, bisa mencengkram lah. Oh ya, sekadar mengingatkan nih, meskipun pos 1 Cigowong merupakan sumber mata air, tetap harus bawa air minum ya dari BC. Ya masa nggak minum sih sepanjang menyusuri jalurnya. 10. Oh, saya bawa tiket berbabu ke sini. Jadi, ini adalah peta Gunung Berbabu Viaselo. Dan kita lagi trekking di Gunung Ciremai via Palutungan. Ini mapnya. Tiba di pos 1 sejam kemudian, tepatnya di 1 jam 20 menit. Kita sudah nyampe di Cigowong. Ada yang lagi camp. Ada warung. Bener, bakso. Ada bakso. Karena jam 3 ya, ini jam 3. Jadi cukup sepi di sini. Kebanyakan udah turun dan naik ke puncak. Nah, ini beliau. Oh. Video lah. Hah? Motor. Ada musola. Mata air. Oke, alhamdulillah sudah tiba di pos 1 Cigowong. Kalau tidak buketin cepat. Sampainya cepat sekali, hanya 1 jam tadi estimasi. Kita istirahat dulu, sholat asar, terus nggak tahu mau ke pos 2 atau turun. Karena tadi sih maksimal sebelum gelap, karena memang kita kebetulan nggak bawa headlamp, dan kalau pakai HP pun sebenarnya bisa, cuma terbatas. Jadi maksimal sebelum gelap. Berarti kalau melihat jam sekarang kurang lebih jam 5 lah ya maksimal. 5:30. Usahakan sudah tiba di base camp. Oke. Terus kata-kata Ari. Kerja biar bisa kemana-mana. Setelah istirahat, sholat dan isi pulang botol minum, kami akhirnya sepakat untuk lanjut ke pos 2. Kalau dilihat dari Avenza Maps sih, nggak terlalu jauh ya, sekitar 5-10 menit. Alhamdulillah sampai pos 2. Sekarang pukul 15.40. Dari tadi di area base camp sekitar 1:30 ya. 13.30. Ya, Lebih sih. termasuk cepat. Di sini saya kembali berdiskusi, apakah akan Ke lanjut pos selanjutnya, atau tidak ke pos 3. Panggoyangan Badak itu sekitar 1 Karena pertimbangannya cukup ketat. Soal waktu, kurang lebih
Karena saat tiba di pos 2, sudah pukul 4 sore. Bisa lebih. Jika melihat jarak tempuh pos 1 ke BC sekitar 1 jam, seharusnya kami tiba di jam 5 sore. Namun, karena rasa penasaran lebih tinggi, kami akhirnya sepakat dan bersalaman untuk menuju ke pos 3. Ini keputusan yang nekat, sekaligus akhirnya berdampak pada perjalanan pulang. Waktu tempuh yang kami lalui sekitar 20 menit, dan langsung disambut hujan begitu sampai di pos 3, Pangguyangan Badak. Saya kira cuma gerimis, ternyata makin lama makin deras. Hujan bro. Nekat banget. Ini pulang asik kan? Hujan. Berhubung sudah pukul setengah 5, mau tidak mau harus turun, apapun kondisinya. Waktu itu juga pakai jaket Naasnya, saya lupa bawa jas hujan yang sudah disiapkan di kendaraan, begitupun dengan Rifki. Untungnya, jaket yang kami pakai masih ada karakter water resistant, meskipun tidak terlalu ampuh sih. Kontur jalur pun seketika berubah licin. Di sini, peran sepatu sangat mempengaruhi tempo perjalanan. Sepatu saya masih tergolong aman karena masih cocok digunakan untuk trekking. Bagian bawah sepatu masih kuat mencengkram tanah. Yang repot adalah Rifki. Ia justru menggunakan sepatu sneaker. Alhasil beberapa kali terpeleset. Bahkan di satu waktu sampai berguling-guling. Seperti parkur. Sayangnya nggak kerekam. Itu terjadi beberapa kali sampai kami tiba di BC. Saya tentu tidak mau melewatkan momen tersebut. Di perjalanan turun, hujan memang sempat reda. Namun tak lama justru makin deras dengan sayup-sayup suara orang-orang mulai terdengar. Pertanda kami sudah dekat dengan pos 1. Selain itu, kami juga sempat berpapasan dengan pendaki dari Cirebon dan berbagi kopi hangat di pos 1. Saya yang merasa kedinginan tak sungkan menerima tawarannya. Nikmat sekali kopi kapal api. Perjalanan turun dari pos 1 ke BC masih ditemani hujan deras. Pakaian sudah tidak bisa dipertahankan keringnya. Pasrah. Kita mau turun nih. Waktu kian sempit. Pergantian antara sore ke petang pun tak bisa dihindari. Kami akhirnya menemui gelap, disertai hujan deras pula. Hanya ada 3 rombongan yang juga melakukan perjalanan turun. Namun, 2 rombongan lain memilih menggunakan ojek BC, sehingga menyisakan kami yang masih berada di jalur turun. Kalau menanyakan kenapa tidak berteduh dulu saja di pos 1, saya memang bisa memilih opsi ini, tapi karena tidak bisa berlama-lama di gunung, turun adalah pilihan terbaik. Ternyata suasananya beda ya? Beda. Karena apa? Alasannya? Alasannya apa? Oh gitu. Hampir 1 jam kami menyusuri jalur dari pos 1 menuju BC. Sampai sayup-sayup suara orang berbincang mulai terdengar. Dalam hati, kami langsung merasa lega. Akhirnya BC sudah dekat. Dan usai tiba di BC, kami langsung registrasi ulang, konfirmasi bahwa kami sudah turun. Baguslah, ada souvenir yang saya bawa kali ini. Tidak seperti di tahun 2023 ketika saya dan rombongan kawan-kawan turun dari gunung tiba pukul 1 dini hari. Tak ada yang bisa kami tukar selain dari rasa tenang karena sudah turun dengan selamat. Perjalanan pulang pun disertai menggigil hebat imbas pakaian yang basah kuyup. Sembari naik kendaraan, kami pun berharap pakaian akan kering sampai kami tiba di rumah. Teman-teman, sampai ketemu di pendakian trekking selanjutnya. Saya Rifki Alwafi, sampai jumpa lagi. Thank you.